Sekarang bagaimana dengan ustadz-ustadz kita, para penceramah yang, mohon maaf nih, ada yang entah pesantren mana tuh saya lupa namanya. Kalau mau ceramah itu dangdutan dulu. Ada yang kalau mau ceramah itu dengan joget-joget ustadz apa itu? Ada ya begitu ya? Ada. Siapa? Ali Kuncir itu siapa namanya itu? Nah di sini Ali Kuncrit. ini kita bantu jawab dulu. Namanya bukan Ali Kuncrit ya, tapi Ali Gondrong. Ini videonya. Kok bukan yang seperti itu yang dipertanyakan oleh MUI? Sudah berstandar MUI apa belum dai-dainya? Saya muak banget. Dari dulu sampai sekarang pengajian dangdutan itu ada. Dan pihak MUI nggak protes. Pihak-pihak yang biasanya bubarin pengajian yang dianggap ada penyimpangan juga nggak protes, bahkan nggak bubarin itu pengajian dangdutan. Jangan hanya karena kita tidak sepaham dengan Ustadz Syafiq Reza Basalama lalu kita cari-cari cara untuk memojokkannya. Oh, wajar dibubarkan Ustadz Syafiq ini, nggak bersertifikat MUI. Itu hanya dalih-dalih saja. Padahal secara fakta kita bisa lihat jejak digitalnya Ustadz Syafiq, ceramahnya luar biasa, bagus sekali. Sementara secara jejak digital juga terpampang jelas pengajian dangdutan ya dibiarkan begitu saja. Orang yang berakal sehat dan waras pasti tahu akan membela yang mana. Ingat, pembelaan kita itu akan juga dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anda bela sunnah atau bela pengajian dangdutan itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembubaran ceramah Ustadz Syafiq Reza Basalama masih terus dibahas di televisi, salah satunya TV One. Ini membuat Ustadz Syafiq Reza Basalama semakin dikenal banyak orang. Bayangin, Ustadz Syafiq itu nggak perlu bayar TV untuk mengiklankan dirinya. Tapi pihak televisi lah yang mencari-cari Ustadz Syafiq untuk dipublish di televisi tersebut. Inilah maha adilnya Allah. Di satu sisi Ustadz Syafiq dibubarkan pengajiannya, tapi di sisi yang lain Allah bukakan jalan untuk berdakwah bagi Ustadz Syafiq yang lebih luas lagi. Dan namanya Ustadz Syafiq itu semakin naik. Sementara pihak yang membubarkan Ustadz Syafiq namanya semakin anjlok karena dianggap sebagai pihak pembubar pengajian, penjaga gereja, buruklah pokoknya. Kita bisa lihat di sosial media tanggapan-tanggapan dari masyarakat. Pembahasan Ustadz Syafiq di TV One ada satu hal yang juga cukup menarik yang menjadi sorotan pembahasan kita kali ini di channel saya ya, di channel Dodi Sefriadi, yaitu mengenai status Ustadz Syafiq Reza Basalama yang dipertanyakan oleh MUI. Apakah Ustadz Syafiq sebagai dai yang sudah berstandar sertifikasi MUI atau belum? Coba kita simak nih videonya ya. Beliau ini lulusan Universitas Al Madinah. Ya. Dari sarjana sampai doktoralnya itu beliau cum laude. Kalau misalkan sekarang katakanlah nih Ustadz Syuhud menyarankan dia itu sudah ikut sertifikasi dai atau belum? Kira-kira masyarakat nih kalau mendengar pertanyaan ini, kemungkinan ya mohon maaf saya kalau salah. Lah wong dia itu cum laude dari sarjana sampai dokter, apa masih perlu disertifikasi? Apa sertifikasi gitu kan? Itu yang kedua ya, yang pertanyaan yang muncul ya. Sekarang bagaimana dengan ustadz-ustadz kita, para penceramah yang, mohon maaf nih, ada yang entah pesantren mana tuh saya lupa namanya. Kalau mau ceramah itu dangdutan dulu. Ada yang kalau mau ceramah itu dengan joget-joget ustadz apa itu? Ada ya begitu ya? Ada. Siapa? Ali Kuncir itu siapa namanya itu? Nah di sini Ali Kuncrit. ini kita bantu jawab dulu. Namanya bukan Ali Kuncrit ya, tapi Ali Gondrong. Ini videonya. Nah ini yang dimaksud oleh beliau, orang yang kalau sebelum pengajian jogetan dulu ya. Apakah yang seperti ini sudah sesuai dengan standar MUI ya? Kita lanjutkan lagi kaum muslimin. Ali Kuncir kalau nggak salah ya. Boleh dipakai Pak. Ada di YouTube itu. Jadi nggak sebutin namanya siapa yang kalau mau ceramah joget-joget dulu. Ada di YouTube itu. Ali Kuncir. Bukan Ali Kuncrit ya, tapi dikenal di masyarakat itu disebut Ali Gondrong sih kalau nggak salah. Itu videonya memang banyak di YouTube itu ya. Salawat joget-joget gak jelas itu gitu. Kuncir belakangnya itu gondrong banget itu. Itu Ustadz, pendakwah. Pesantren itu kan. Tapi nggak tersertifikasi kan? Tidak. Saya belum tahu, makanya maksud saya itu mohon maaf perorangan aja itu. Mohon maaf, maksud saya kalau kita itu sekarang hidup di era modern seperti ini, sebenarnya mereka itu lebih berpengaruh. Berpengaruh. Maka dari itu orang ulama seperti ini kalau mau panggil Ustadz Basalama, panggil pula para
pengelola pesantren yang berdakwah seperti itu, apakah dia sudah ikut sertifikasi dai atau belum? Betul. Kalau belum dipanggil supaya paham. Nah, itu dia yang jadi masalah. Kenapa Ustadz Syafiq yang dakwahnya begitu lembut, yang disampaikan Al-Quran dan Sunnah dipertanyakan sertifikasinya mana? Udah berstandar MUI atau belum? Bahkan tadi juga disampaikan bahwa Ustadz Syafiq itu lulusan Universitas Madinah dengan IPK kumlot. Dari sarjana S1 sampai doktor S3 itu kumlot. Artinya lulus dengan predikat nilai yang tinggi. Hal seperti ini masih dipertanyakan sama MUI. Ini sudah sesuai standar apa belum katanya. Lah, terus gimana tuh yang mereka yang mengadakan pengajian dangdutan, dugem-dugeman, berkedok pengajian, itu kok nggak pernah ada yang mempertanyakan dari pihak MUI bahwa itu sudah standar MUI apa belum? Kok bukan yang seperti itu yang dipertanyakan oleh MUI? Sudah berstandar MUI apa belum dai-dainya? Saya muak banget. Dari dulu sampai sekarang pengajian dangdutan itu ada. Dan pihak MUI nggak protes. Pihak-pihak yang biasanya bubarin pengajian yang dianggap ada penyimpangan juga nggak protes, bahkan nggak bubarin itu pengajian dangdutan. Saya udah lama banget protes pengajian dangdutan di channel ini, berharap agar MUI bertindak. Tapi sampai sekarang nggak ada saya lihat MUI menindak pengajian-pengajian dangdutan. Bahkan sampai pengajian dangdutan yang paling parah itu pernah saya reaksi di channel ini. Bayangin, di acara pengajian ngundang biduan, biduannya kelihatan celana dalamnya. Ini video yang pernah saya reaksi. Tuh. Kok bisa ada kayak gini? Ini bannernya jelas loh kelihatan nih. Ini bannernya jelas kelihatan kan, ini pengajian umum tulisannya, tapi isinya astagfirullah. Ada yang nyawer juga. Oh, ini ada gambarnya. Entah ini siapa ya, saya nggak tahu. Apakah ini Pak? Ya, saya nggak tahu juga teman-teman ya. Itu video reaksi saya 1 tahun yang lalu. Ada pengajian yang mengundang biduan sampai biduannya itu mohon maaf kelihatan celana dalamnya di acara pengajian tersebut. Yang seperti ini nggak dipertanyakan oleh MUI. Bersertifikasi apa enggak tuh dai-nya? Dan masih ada banyak video-video lainnya. Ada ribuan bahkan ratusan di sosial media pengajian-pengajian dangdutan yang meresahkan. Biasanya mereka itu berdalih, oh kita kan mau mendakwai orang yang suka dangdutan, makanya pengajiannya ada dangdutannya. Iya, silakan Anda dakwai orang-orang yang suka dangdutan agar bertaubat. Tetapi kita tidak harus juga menjadi pedangdut. Mendakwai pencuri, kita tidak harus jadi pencuri juga. Mendakwai pecandu narkoba, kita nggak harus jadi pecandu narkoba juga. Sampaikan kebenaran kepada mereka. Kalau mereka belum bisa menerima, ya kita ikhtiar lagi lakukan itu. Kan hidayah ada pada Allah, kita cuma bisa menyampaikan saja. Kembali lagi mengenai sertifikasi MUI yang dipertanyakan terhadap Ustadz Syafiq Reza Basalamah. Ini aneh banget. Ustadz Syafiq dipertanyakan mengenai sertifikasinya, sementara pengajian-pengajian dangdutan tidak dipertanyakan. Dan juga masih banyak lagi hal-hal lainnya seperti Samsudin. Itu pernah nggak MUI mempertanyakan sertifikasinya? Yusuf Mansur yang ceramahnya uang aja terus. Ibu-ibu yang sudah bawa cincinnya, udah bawa gelangnya, udah bawa kalungnya, udah bawa antingnya, nggak usah dibawa pulang, copot sekarang dia. Kapan lagi memberikan sama Yusuf Mansur orang yang ada di depan sini? Bapak-bapak yang sudah membawa motor, nggak usah dibawa pulang. Emangnya nggak bosan ente pakai motor melulu? Bosan dong, ilmunya sudah ada. Kalau kita ngasih motor, paling kagak kita dapat Kijang tahun 2000. Paling kagak kita dapat Xenia dah, ya tahun 2000, paling kagak itu, paling kagak. Motor berapa dijual? 7 juta, kalau dikali 10, 70. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nggak percaya, kafir. Nggak percaya, kafir. Tidak jadi sedekah motor, bodoh. Ya bodoh dong, hanya menyerahkan malam ini, insya Allah besok atau setelah telatnya. Tergantung husnuzon kita sama Allah, maka mobil itu betul-betul akan turun. Orang-orang seperti Yusuf Mansur itu kok nggak pernah MUI pertanyakan? Sudah bersertifikasi standar MUI nggak? Itu ceramah-ceramahnya. Kok nggak pernah juga ada pihak yang membubarkan pengajian-pengajiannya?
Padahal jelas sekali kalian bisa lihat jejak digitalnya. Jangan hanya karena kita tidak sepaham dengan Ustadz Syafiq Reza Basalama lalu kita cari-cari cara untuk memojokkannya. Oh, wajar dibubarkan Ustadz Syafiq ini, nggak bersertifikat MUI. Itu hanya dalih-dalih saja. Padahal secara fakta kita bisa lihat jejak digitalnya Ustadz Syafiq, ceramahnya luar biasa, bagus sekali. Sementara secara jejak digital juga terpampang jelas pengajian dangdutan ya dibiarkan begitu saja. Orang yang berakal sehat dan waras pasti tahu akan membela yang mana. Ingat, pembelaan kita itu akan juga dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anda bela sunnah atau bela pengajian dangdutan itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.